Setiap lihat drama Merah Putih One for All, gue greget banget kenapa si bintang Takari, animator utamanya sama sekali nggak pernah nongol buat klarifikasi. Kayak sengaja banget dilindungin, kayak sengaja banget disembunyiin. Sementara info tentang dia di YouTube, LinkedIn, IG, TikTok, semuanya tuh nihil. Cuma ada profile picture-nya dia dan juga ada beberapa portofolionya yang enggak banget sih. Harusnya yang maju itu tuh dia, bukan Pak Endiarto Melunu yang tiap kali muncul di media diwawancarain. Dan makin bikin jengkel karena tiap kali ditanya soal aset beli atau nyolong, jawabannya si Pak Endiarto itu selalu ngeles kayak itu kreativitas IT dan animator. Padahal ngebedain bidang IT sama animator aja nggak bisa. Ditanya soal properti aset, itu juga jawabannya muter-muter, bilang itu properti buat 17 Agustusan lah, buat inilah itulah. Tapi masalahnya, properti atau bukan, intinya kan jelas bukan bikinan sendiri itu tempat backgroundnya. Sekali-kalinya muncul nama bintang Takari, ya cuma dari screenshot chat ini aja nih, yang bilang budget animasi ini ya cuma 1 juta. Gue juga gak yakin sih kalau screenshotan ini tuh valid bener-bener si bintang Takarinya ya. Gue gak tahu apakah ini tuh sengaja dibuat-buat atau memang ini bener-bener real si bintang Takari. Tapi iya, kenapa sih dia gak muncul buat klarifikasi beneran gitu. Tapi kalau misalnya bener nih dia bikin sendirian dalam waktu 1-3 bulan, jelas banget ya kelihatan itu tuh dibuat pakai software yang namanya Icon. Jadi buat kalian yang belum tahu nih, animasi ini kan memang tidak dibuat pakai AI, tapi pakai software namanya Icon. Itu adalah software bikinan perusahaan namanya Revolution yang basisnya itu di Taiwan. Ya konsepnya itu lebih gampang karena kita itu bisa pakai aset yang udah ada, yang udah jadi, atau beli di marketplace-nya Revolution. Atau ya pakai motion template. Itu kan juga gerakannya tuh banyak yang berulang-ulang ya, karena memang cuma tinggal masukin motion template-nya aja gitu, tanpa harus modeling sendiri atau motion capture sendiri itu gerakan-gerakannya. Jadi wajar aja kalau hasilnya kelihatan buruk. Bahkan kemungkinan besar gue menduga dia itu masih pakai software Icon tapi versi lama. Nah kalau versi lama itu sekitar versi 4 atau 5 itu emang sering bikin animasinya tuh kayak tembus-tembus. Dia nggak pakai Icon versi baru. Dan kalaupun memang pakai Icon versi baru, ya kualitasnya tuh tetap bukan standar bioskop. Masalahnya nih, salah nggak sih kalau kita bikin animasi pakai software Icon? Sebenarnya nggak salah, tapi Icon itu kan lebih cocok buat project independent short movie di YouTube atau kreator amatir yang pengen bikin cerita secara instan, atau mereka tuh udah punya cerita sendiri terus pengen divisualisasiin pakai animasi 3D lewat Icon. Nah kalau PH besar luar negeri pakai software Icon ini, ya cuma buat pre-visualization aja alias storyboard kasar sebelum produksi serius. Jadi jelas banget ya nggak pantas kalau dijadikan untuk proyek film layar lebar. Walaupun ini bukannya pakai AI, ya tapi ini tetap pakai software yang bukan standar PH. Dan inilah akar masalahnya kenapa film ini kelihatan banget bukan kelas bioskop tapi berani banget